Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Nurjana dari kelas C2 Akuntansi, mahasiswa STIS Tembi Bandung. Saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan. Manusia diciptakan berawal dari tanah, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditiupkannya ruh dan diberi keistimewaan, lalu ditundukkannya alam kepadanya. Manusia juga diciptakan dalam keadaan fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Manusia dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan untuk menjadi khilafah di bumi. Sebagai manusia yang memiliki unsur hati, akal, dan jasad, mereka dibebaskan memilih untuk menjalani jalan yang iman atau menjadi kafir. Manusia juga mempunyai potensi pada pendengaran, penglihatan, dan hati. Ketiganya tersebut akan dipertanggungjawabkan nantinya jika ia amanah menjadi khilafah di bumi. Mereka harus mengetahui bahwa manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 23 yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Manusia juga harus mengembannya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. Dan dalam mengembannya, manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ia memilih khianat, maka Allah akan mengazab dan menghinakannya mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, yaitu 1. Bagaikan binatang ternak, 2. Bagaikan anjing, 3. Seperti monyet dan babi, 4. Seperti kayu, 5. Seperti batu, 6. Seperti keledai, 7. Seperti laba-laba. Selain memiliki potensi, manusia juga memiliki nafsu. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Nafsu mutmainah. Nafsu ini dapat menciptakan ketenangan jiwa bagi seseorang. Dapat ditemukan sifat-sifat yang terpuji dalam nafsu mutmainah seperti dermawan, tawakal, ibadah, syukur, ridho, dan takut kepada Tuhan. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. 2. An-nafsul lamawah, jiwa yang menyesali diri, yaitu jiwa yang aruhnya tarik-menarik dengan al-hawa, maka kecenderungannya masih terpengaruhi ar-rayu, rasio, yang membuat jiwa dalam keadaan ragu untuk memilih. Seperti yang disebutkan pada Quran surat An-Nisa ayat 143. 3. An-nafsul amaratu bis-su'i, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan, yaitu jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh syahwatnya. Disebutkan pada Quran surat Yusuf ayat 53. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar, karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan pada Quran surat Al-Jathiyah ayat 23.
Ada juga sifatul insan, yaitu sifat manusia. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat tersebut akan menentukan hidupnya berada di jalan yang takwa, yaitu kebaikan, atau fujur, yaitu keburukan. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu 1. Takwa kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Hal ini seperti kalamnya yang artinya, dan hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. 2. Bermakna taat dan beribadah. Sebagaimana kalamnya yang berarti, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Quran Surat Al-Imran ayat 102. 3. Dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa, maka inilah hakikat dari makna takwa selain pertama dan kedua. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syams ayat 9. Orang bertakwa akan senantiasa bersyukur, bersabar, berhati lembut, penyayang, berlemah lembut, bersifat jujur, dan bersifat amanah. Fujur adalah perbuatan buruk dan perilaku yang bertentangan dengan syariat. Ciri-ciri orang yang bersifat fujur yaitu tergesa-gesa, berkeluh kesah, kikir, dan kufur mengingkari Allah. Sekian materi Ta'rif Al-Insan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.